Kerja keras bagai kuda, yang penting banyak cuannya. Welcome back to Luz Bali by Lia. Ada para penasehat crochetku. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. Oke guys, bulan Februari ini kan ada Imlek ya, tahun baru Cina. Kalau nggak salah tanggal 17 Februari deh. Menurut kalian untuk Imlek itu gue bagusnya bikin apa ya? Imlek itu kan identik dengan warna merah. Nah, warna merah itu buat orang Cina kayak gue. Yes, gue orang Cina. Percaya kan lo? Percaya kan? Yang percaya please tulis di kolom komentar. Kalau gue lihat dari Google, Imlek itu identik dengan pakaian berwarna merah untuk melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dan kombinasinya itu akan lebih baik dengan warna emas atau kuning. Karena warna kuning itu melambangkan kekayaan. Cuan. Dan kemakmuran. Dan udah gitu cocok juga dipadu-padankan sama warna merah. Tapi warna lain juga bisa. Kalian bisa pakai warna pink, warna hijau, atau biru. Karena kalau warna pink itu memberikan kesan lembut, cinta, dan masa muda. Aku banget yang muda. Dan kalau pakai warna hijau atau biru itu melambangkan pertumbuhan, harmoni, dan ketenangan. Namaste. Tapi ya, kalian harus menghindari warna ini, hitam dan putih. Karena apa? Karena kalau kata Google, soalnya kedua warna itu sering dikaitkan dengan kematian dan ketidakberuntungan. Jangan ya dek ya. Oke, kalau gitu kita bikin cheongsam aja ya para penasehat crochetku. Karena cheongsam itu menyimbolkan keanggunan. Aku banget kan? Ready para penasehat crochetku untuk buat cheongsam? Mari kita buat. Let's go. Oke, kita mulai. Benangnya itu gue pakai dari Cutco. Ini cotton 100%. Size-nya fingering. Dan ini bentukan yang lamanya nih. Tuh. Ini gue beli udah lama banget. Nah, ini yang terbaru yang gue beli nih. Jadi lebih lucu sih. Terus gue juga pakai size 3 ya. Hapennya nomor 3, seperti biasa kalian butuh needles, gunting, dan juga ini kita butuh banget nih. Oke? Markers. Warnanya adalah chili red. Ini sih sebutannya mustard yellow. Dan yang ini adalah gold. Jadi kemarin itu gue udah buat polling. Kira-kira untuk bagian kancingnya bagusan pakai warna yang mana. Jadi berhubung di saat gue lagi bikin video ini, polling itu belum selesai. Jadi nanti kalian bisa lihat aja di saat gue ngebuat itu pakai warna yang mana. Oke? Oke, permulaan kita akan buat bagian kolarnya dulu ya. Sekarang kita akan buat 95 chains. Setelah buat 95 chains, kalian yarn over dan buat double crochet ke chain yang kelima. Kalau gue selalu memasukkan ke bump chain. Tapi kalau kalian sukanya di bagian depannya sini gitu ya, seperti ini misalnya, it's also okay. Nah, seperti ini. Setelah buat double crochet, kalian putar project kalian, terus kalian sematkan di antara ya. Di antara double crochet pertama dan yang kedua, lalu buat satu single crochet, setelah itu buat satu chain. Kemudian kita mulai dengan ini dia, front post double crochet, lalu selanjutnya lanjutkan dengan back post double crochet. Buat seperti ini sampai stitch yang terakhir. Oke. Nah, sampai di stitch terakhir, kalian putar project kalian lagi, lakukan hal yang sama seperti dari awal sini, dan buat 7 rows. Setelah kita buat 7 rows, lalu kita sambungkan ke chain 1. Seperti ini guys. Nah, kenapa tadi gue minta untuk sisakan buntut yang panjang? Karena di sini kita akan buat single crochet di setiap baris. Jadi nanti ada 2 single crochet di setiap barisnya. Oke? Ini kita kunci dulu. Oke. Sekarang kita buat 2 single crochet di setiap baris double crochet. Shoot. Oke, here 2.
2 nih ya, 1 2. Begitu terus, ingat jangan sampai kepelintir ya. Oke. Sekarang gue ada di baris yang terakhir. Setelah 1 single crochet, make sure dia gak twisted ya. Lalu buat decrease 1 single crochet dan kita nyebrang nih ke yang di sampingnya buat single crochet decrease together. Oke. Lalu kita buat 1 single crochet di sini, dilanjutkan 2 single crochet di masing-masing barisan. Seperti yang kalian lihat, hasilnya tuh jadi lebih rapih gitu. Nah, sekarang bisa langsung dimasukin deh nih cacingnya. Setelah itu kita akan divided menjadi 4 bagian. Dari batas sini sampai ke sini itu 16 stitches. Begitupun dari batas tengah sini sampai ke sini 16 stitches. Lalu di bagian tengahnya itu 14 stitches. Di sini pun sama 14 stitches. Ini akan menjadi bagian bahu. Nah, ini bagian depan total semua adalah 32. Jadi total keseluruhan, karena kita punya 92 stitches, dibagi menjadi 4, di sini 32, yang dibagi 2 menjadi 16 di sini. Samping kanan kiri adalah 14 dan 14, dan di sini full 32. Sekarang kita akan mulai rows yang increase ya. 1, 2, 3 chain, ini akan terhitung sebagai awalan atau 1 double crochet. Kemudian kita front post dan back post seperti biasa. Lakukan ini sampai kita ketemu di marker yang pertama. Di marker yang pertama ini, kita buat 3 double crochet, yaitu 1 front post double crochet, 1 back post double crochet, dan 1 front post double crochet. Ini pada 1 stitch yang sama. Oke? Lalu lanjutkan membuat double crochet back post and front post sampai ke stitch marker berikutnya. Pada stitch marker ini lakukan hal yang sama, increase 3 double crochet, yaitu 1 front post double crochet, lalu 1 back post double crochet, dan yang terakhir 1 front post double crochet lagi. Emang agak tricky sih, but should be fine. Oke, like this. Nah, untuk yang di bagian sini, ini tuh sama aja. Jadi kalian tetap lakukan 3 double crochet, tapi berhubung ini adanya di bagian back post, jadi kalian buat dulu 1 back post double crochet, lalu 1 front post double crochet, dan 1 back post double crochet lagi. Begitupun dengan stitch marker yang terakhir. Oke, kita sampai ke bagian yang terakhir. Di sini kalian masukkan ke antara ini nih guys. Tuh. Set. Sini kita buat 1 nyangkut. Set. 1 front post. Ini adalah yang terakhir. Oke. Dan di sini kita tidak akan melakukan putar project, oke? Jadi kita akan terus melakukan, oh my god, it's difficult. Kita akan terus melakukan pada correct area. Apa sih sebutannya kalau kayak gitu? Lupa lagi. Nih, oke, seperti ini. Jadi kita akan terus melakukan berputar-putar-putar dan dia akan melebar, oke? Oke, kita ada di rows 9. Di rows 8 itu ada penambahan 8 stitches. Jadi yang sebelumnya adalah 92, sekarang menjadi 100 stitches. Nah, di rows yang ke 7, 8, 9 ini kita buat seperti biasa. Front post pada front post, back post pada back post. Sampai ketemu di increase. Oke, ini kita sudah sampai pada bagian increase. Increase-nya di bagian tengahnya aja ya. Jadi ini kan ada 3 sebelumnya. Nah, kita increase hanya di bagian tengahnya aja. 1 back post, 1 front post, 1 back post. Oke, lalu lanjutkan lagi. Ini akan sama sampai increase berikutnya. Jadi kalian masukkan increase hanya di bagian tengahnya aja. Bagian tengah dari increase sebelumnya. Sampai ketemu di ending. Oke, kita sudah berada di ending row 9. Jadi kita slip stitch di chain 3. Seperti ini. Nah, di row ke-9 ini total stitchesnya adalah 108, oke? Jadi yang sebelumnya di rows yang ke-7 ada 92, rows ke-8 ada 100, rows ke-9 ada 108. Untuk rows ke-10 sama persis kayak row 8 dan ke-9, oke? Kita buat hal yang sama sampai ketemu di ending row ke-10. Oke, sekarang kita masuk ke row 11. Ini kita buat 3 chains, terus kita buat front post dan back post seperti biasa sampai ketemu di increase. Oke, ini gue udah ada di bagian increase-nya. Yang pertama, front post. Nah, di bagian tengah dari increase sebelumnya, itu kita buat 1 back post, 2 chain, dan 1 back post. Lalu kita buat normal lagi. Front post pada front post, back post pada back post. Nah, sama ya. Di sini juga dari increase yang sebelumnya, di bagian tengahnya, karena ini masih back post, berarti kita taruh 1 back post, 2 chain, dan 1 back post. Untuk yang di bagian sini, mana tuh? Oh, ini dia.
Nah, di sini kalian masukkan satu front post, 2 chain dan satu front post. Begitupun yang ada di sini, oke? Satu front post, 2 chain dan satu front post. Nah, udah selesai rows yang 11 seperti yang bisa kalian lihat. Tuh. Ya. Di setiap sudutnya sekarang ini bagian increase itu sudah ada chain 2. Jadi kalau total stitchesnya itu ada 120, tapi setiap sudutnya ini nih untuk bagian shoulder dan ketiak ini ada tambahan 2 chains. Oke, sekarang kita lanjut ke rows ke-12. Seperti biasa, chain 3, habis itu kita front post dan back post sampai ke bagian increase. Oke, kita sudah sampai di bagian increase. Ini kita back post. Increase di sini kita tambahkan 1 double crochet, 2 chain, dan tambah 1 double crochet lagi pada chain space. Lakukan ini ke semua chain spaces. Oke? Oke, ini row 12 gue udah selesai. Kalian bisa lihat ya. Oke, ini di bagian sebelah kanan dan ini bagian sebelah kirinya. Oke. Nah, ini kita akan fast forward aja ya. Jadi untuk bikin bagian bahu, kita akan melakukan hal yang sama seperti row 12. Ini buat sampai 20 rows lagi. Oke, kalau buat gue 20 rows itu cukup. Tapi kalian bisa lihat, dicoba lagi ke badan kalian, apakah sudah cukup atau belum sampai di bagian ketiak kalian. Oke? Sampai ketemu di rows ke-24. Oke, 1 ball of yarn sudah habis. Ini kemarin kan gue minta untuk bikin 20 rows. Ini udah 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ini ke 11,5 nih. Ini di row ke-12 sebenarnya. Oke. Yang gue suka dari pattern ini adalah dia tuh bisa ting ting gitu. Ting ting. Jadi saat mau masukin, biarpun bagian atasnya ini agak kecil, tapi masih bisa masuk. Lucu kan? Gemes banget gak sih? Oke, so far seperti ini. Ini udah 20 cm nih ya. 20 cm lagi. 20 rows dari yang terakhir gue buat di sini. Dan 2 benang hampir selesai. Tapi masih lama sih kayaknya. Oke, dan ini sudah, kalau buat gue udah cukup. Oke. Karena ini sudah melebihi ini ketek gue nih ya. Ini bagian awal ketek, terus dia agak masuk ke dalam dikit gitu. Oke. Kalian bebas mau bikin tambahannya berapa rows lagi karena lengan orang kan beda-beda ya gitu. Jadi kalian adjust aja sampai ini sudut di bagian depan ini udah rada masuk ke bagian ketek gitu sedikit. Oke, sekarang kita akan buat di bagian ketiaknya sini ya, untuk bagian bawahnya. Jadi biasanya gue ambil benang dari bagian belakang biasanya gue ngambil sisi lain dari benang yang sama karena ini kan cuma untuk jatuh. Karena ini kan cuma perlu sedikit doang ya. Jadi setelah slip knot langsung kita masukin ke dalam chain space, either bagian depan atau belakang bebas. Terus kita chain 27. Kalau gue chain 27 aja, balik lagi tergantung dari lingkar ketiak kalian ya. Kalau lingkar ketiak kalian lebih besar, ya kemungkinan besar kalian akan perlu lebih banyak chain. Tapi bisa kalian pastiin aja langsung, oke? Oke, ini gue buat 27 karena nanti akan ada tambahan 2 di masing-masing chain space. Jadi totalnya akan ada 29. Setelah bikin 27 chains atau secukupnya untuk kalian chainsnya, kita ke arah ini kan bagian belakang nih ya, ini bagian depan. Jadi di sini nih di ujung sudut yang depan dan belakang sini itu kita buat slip stitch, terus jadi kanan dan kiri sudah ada bergetak. Oke. Setelah itu kita lanjutin lagi ya. Nah di chainsnya ini, look, ini kan sudah sampai di bagian yang terakhir nih, dan di sini adalah chain space. Masukin 1 double crochet di sini. Setelah itu double crochet ke semua chain. Kalau gue ada 27, jadi ada 27 double crochet. Terus di bagian chain space seberangnya masukin lagi 1 double crochet. Jadi total untuk di bagian bawah ketiak itu akan ada 29 double crochet. Tapi balik lagi, itu untuk ukuran gue. Tapi biasanya yang karena ukuran gue itu kan S2M ya. Tapi kalau misalnya kalian lingkar ketiaknya lebih besar, pastikan chainnya itu lebih banyak dan harus odd number. What is odd number? Ganjil, oke? Oke, seperti yang kalian lihat ya. Look, di sini chain space, gue tambahin 1 di depan dan 1 di belakang sini. Oke, jadi total untuk bagian bawah lengan ada 29 double crochet. Oke, di row yang kedua untuk bagian bawah ketiak ini sebenarnya it is so easy, jadi tinggal ikutin patternnya aja. Kalau yang sebelumnya itu adalah post, berarti kita mulai dengan back post dari sini. Oke,
Okay, the second ball of yarns are done. Nih ya, sampai di sini. Terus ini, tuh, sudah 2 rows. Oke. Oke, ini kalau dipakai, ini space-nya masih gede banget nih. Nah ini kan udah jadi 2 rows ya dari yang bagian bawah ketiak. Nah ini kita bikin 20 rows karena aku rata. Jadi gue cuma bikin sampai 20 rows. Jadi ini kan udah 2, gue tambahin lagi 18. Dan itu tepat ada di bagian bawah dada. Nanti setelah itu kita akan bikin shape-nya di bagian samping biar dia ngepres ke badan. Oke? Maafkan aku ya karena aku bikin videonya di bawah karena aku males. Padahal itu art room gue loh. Cuma dari tadi itu tuh PW banget, di luar tuh hujan. Terus kayak yang males beranjak dari sofa. Baju bayadah juga tuh. Jadi kita lagi lejeh. Oke, sampai ketemu setelah 20 rows ya. Nah ini 3 benang, 3 ball of yarns sudah selesai. Tuh, baru nyampe sini. Mari kita lanjutkan lagi. Gue tuh bingung ya, gue tuh mau bikin top atau apa ya. Nah kadang kan biasanya kalau cheongsam itu ada yang cuman ya jadi top doang lah ya. Terus abis itu segini gitu. Atau enggak yang sampai ke bawah dengkul. Nah gue tuh lagi bingung kira-kira bikinnya yang mana ya. Top sih satu udah ada ya yang jadi. Nah yang ini nih. Kalian komen lah di bawah ya. Oke sekarang gue akan ngejelasin ke kalian gimana caranya untuk mengecilkan di bagian setelah bawah dada. Oke, as you guys can see di sini akan ada decrease. Oke, gue udah buat mark dengan stitch marker di beberapa titik. Jadi di titik pertama itu adalah dimana adanya tambahan 1 double crochet. Oke, di V chain ini, V space, sorry. Oke, here. Setelah itu karena ini ada 29, jadi kita bagi 2. Terus di tengah-tengahnya, di antara itu kita taruh stitch marker dan di tengah-tengah antara bagian tengah dan awal ini kita taruh juga stitch marker. Nah ini kenapa ada 2? Karena ini genap ya, jadi ada 14. Jadi gue taruh stitch markernya di antara 7 dan 8. Begitupun yang di sini. Oke. Nah kalau punya kalian itu ternyata panjangnya, sorry bukan panjang. Kalau ternyata punya kalian itu ada di 30 sekian atau 35 for example, kalian gunakan metode yang sama, dibagi 2 lalu dibagi lagi 2 di sini. Oke. Nah sekarang kita akan mulai pada decrease bagian yang pertama. Oke. Jadi ini gue ada di stitch marker yang kedua. Oke. Nah di stitch marker yang kedua ini kan harusnya front post ya. Jadi gue akan ambil 2 stitches. Gue akan ambil 2 stitches yang di bagian depan. Jadi front postnya gue gabungin jadi 1. Seperti ini. Oke, gue ulangin lagi. Front postnya gue gabungin yang di depan. Oke. Setelah itu kita back post normal. Nah, terus kita front post lagi. Back post lagi sampai kita bertemu di titik ini. Oke guys. Nah, gua udah sampai di stitch marker yang bagian tengah. Ya, kita sudah ada di stitch marker yang bagian tengah. Berhubung stitch markernya itu ada di bagian back post, nah sekarang ini kita lakukan front post di sini. Oke. Setelah itu normal, back post to back post, front post to front post, sampai pada stitch marker yang berikutnya. Di sini guys. Oke. Ini gua udah ada di stitch marker yang keempat ya. Nih, di sini sekarang. Nah, ini kan dia ada 2 nih yang di stitch marker. Jadi, kayak yang sebelumnya yang pertama tadi, front post ke bagian front post. Oke. Setelah itu normal. Lakukan seperti biasa, back post to back post, front post to front post, sampai kita ketemu lagi di sini. Bagian ketiak satunya ya. Oke, ini sudah di bagian ketiak yang satunya lagi ya. Di sini kita akan front post karena ini kan sudah ada di stitch marker yang kedua nih. Oke. Lalu di sini kita front post. Setelah itu back post, setelah itu front post lagi sampai ke stitch marker yang tengah nih. Sini nih ya. Nih back post. Front post. Nah, yang di sini karena dia adanya yang di tengah-tengah begini nih ya. Nah, ini kita back post, guys. Oke. Sini kita back post. Setelah itu kita front post lagi sampai ke stitch marker yang keempat, oke. Di sini nih. Di mana sih? Ini. Oke. Nah, karena ini dia adanya di tengah-tengah, set. Mari kita front post. Oke. Nah, jadinya seperti itu, guys. Alright. Setelah itu kita kerjakan sampai habis. Dan ini kan row ke-21 nih, decrease yang pertama. Kenapa gue bilang 21? Karena kemarin gue bilang di sini dari bagian ketiak itu 20 rows atau mengikuti sampai bagian bawah dada. Nah, kalau gue cuma butuh 20 rows. Setelah itu gue akan lakukan decrease. Nah, makanya di sini adalah row ke-21. Untuk row yang ke-22, setelah kalian selesaikan ini ya, gengs. Oke, rows ini. Terus row yang ke-22-nya itu adalah front post dan back post all over the stitches sampai ending lagi. Nah, di rows yang ke-23 baru kita akan lakukan decrease lagi. Oke, guys?
Oke, sekarang kita udah ada di rows yang ke-23, dimana kita akan buat decrease lagi, oke? Nah, dari stitch marker yang pertama ini tuh ada di sini ya guys. Set, gitu kan. Tapi kan dia back pose. Nah, kita buatnya front pose nih guys, oke? Nah, terus kita lanjutin. Kita lanjutin sampai kita ke stitch marker yang tengah, oke guys? Nah, ini kita lakukan seperti biasa, front pose, back pose, front pose, double crochet. Setelah itu kalau udah sampai di tengah sini, which is yang ini, nah sini nih guys, di sini kita lakukan back pose, oke. Lalu kita lanjutkan lagi front pose sampai di ujung sini, di stitch marker yang terakhir. Ini berarti dia akan back pose. Nah di sini kita lakukan lagi front pose, oke. Sama nih kayak gini nih guys, oke. Nah untuk rows yang ke-24 kita akan lakukan front pose dan back pose double crochet ke seluruh stitches, jadi tidak ada decrease. Rows yang ke-25 dilakukan lagi decrease, dan decrease-nya itu adalah di bagian tengah, stitch marker yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu untuk rows yang decrease yang ketiga, oke, di rows 20 ya, rows ke-25. Nah, kalian itu harus selalu ngecek sudah cukup ngepres apa belum di bagian bawah dadanya. Tapi ingat ya, jangan terlalu ngepres banget, karena kalau enggak nanti bakalan susah untuk masukin bajunya gitu. Buat gue hanya akan buat 4 kali decrease. Ini kan sudah yang kedua. Nanti di decrease yang ketiga kalinya gue akan buat di bagian 2, 3, dan 4 stitch markernya. Untuk rows untuk decrease yang keempat gue akan buat di setiap stitches. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nanti dia akan benar-benar mengerucut banget guys. Look, seperti ini. As you guys can see, jadi dia akan ada patternnya yang mengecil gitu. Jadi akan terlihat lebih cantik dari mananya. Oke. So, sekali lagi, kalian bisa lakukan decrease sebanyak apapun. Yang penting sudah cukup ngepres di badan. Tapi ingat sekali lagi, tidak boleh terlalu ngepres. Jadi biar masih bisa masuk bajunya. Oke. Makanya gue suggest hanya 3 atau 4 kali decrease saja. Oke. Sampai ketemu nanti setelah 4 decrease atau 3 decrease. Oke guys. Oke, ini sudah sampai segini nih ya. Ini udah di rows yang ke-7-nya nih untuk decrease. Jadi udah 4 kali decrease, tapi ternyata masih lumayan besar. Jadi gue akan tambah lagi, jadinya decrease-nya itu ada 5 rows. Dari 21 decrease, 22 itu adalah normal, back pose, front pose, 23 decrease, 24 normal, back pose, front pose, 25 decrease, 23 tuh ya, 26 normal, 27 decrease, which is sekarang nih. Habis itu gue akan bikin 28 khusus untuk, yang ke-8 khusus untuk normal ya, back pose, front pose. Dan yang terakhir decrease yang ke-5 itu berarti total keseluruhan dengan tambahan normal front pose, back pose dari ketiak sampai ke bawah sini sampai decrease ke-5 dan tambahan 1 rows normal itu jadinya 30 rows total ya, dari atas sampai bawah sini. Oke? Semangat! Oke, setelah 30 rows dari sini ke sini, terus kita buat lagi normal rows ya, front pose, back pose tanpa ada decrease sama sekali, sampai di bagian waist ya, sampai sini. Gue nggak tahu nanti akan bikin jadi berapa rows. Feeling gue sih sekitar 10 rows, tapi nanti akan gue info itu akan sampai waist. Nah, kalau kalian cuma mau sampai di waist, bisa stop di situ aja. Tapi kalau kalian mau bikin sampai ke sini nih, bagian panggul, nanti gue kasih tahu lagi gimana caranya untuk increase. Karena dari sini dari waist itu kita akan increase. Dan nanti akan ada lagi yang sampai di bawah dengkul. Bisa stop di sini, jadi bisa stop di top, bisa stop di sini gitu ya, kayak medium sini. Terus bisa lagi nanti bikin sampai dress. Mudah-mudahan gue kuat dan benangnya ada sampai dress gitu ya. Jadi nanti akan gue kasih tahu kelanjutannya, oke? Oke, ini sudah masuk ke row yang ke-5 decrease atau rows yang ke-29 dari bagian bawah ketiak, oke? Nah, ini seperti yang kalian lihat, jangan dari sini nih, dan akhirnya menyatu di sini. Ini adalah awal dari stitch yang pertama, stitch marker yang pertama. Tapi berhubung dia itu sudah mengecil banget, sedangkan gue masih tetap kekeh mau dikecilin. Jadi this is what I'm gonna do. So, di mana nih? Oke. Ini kan adalah harusnya stitch dari stitch marker yang pertama ya, double crochetnya nih, back pose crochet ini. Jadi yang akan gue lakukan adalah 2 stitches sebelumnya itu digabungkan dengan yang tadi sudah dipegang duluan. Ya, oke. Terus habis itu di sini kita balik lagi front pose. Oke. Setelah itu back pose. Jadi cuman decrease 3 kali aja. Oke? Begitupun nanti yang selanjutnya di ketiak, bagian ketiak yang satunya lagi.
Jadi ini udah nambah lagi 8 rows. Kayaknya untuk top malah lucuan segini deh. Nih, jadi ini pas di bawah udel dikit. Tuh. Kalau untuk top segini sih udah the best banget. Berarti ini 40, berapa ya hitungannya? Ya ntar dikasih tahu deh. Oke, jadi hitungannya adalah dari bawah ketiak ke sini itu 20. Nah, ini adalah decrease 10 jadi 30. Dari sini nih, dari setelah decrease itu ada 10 jadi 40. Dan ini tambahannya 8. Jadi 48 rows sampai ke bawah udel dikit. Nah, dari sini ini akan gue buat increase. Oke. Pokoknya tambahannya tuh dari belakang situ kan ada 2 tuh ya stitch markernya. Nah, dari yang paling bawah itu turun ke bawah ini ada 8 rows. Nah, itu nanti gue kasih tahu berapa rows dari hitungan yang sini sebelumnya dan sampai sini. Kalau misalnya mau bikin segini, di sini kita akan mulai increase, oke? Ini karena mengikuti shape badan gue ya. Jadi shape badan gue itu nggak terlalu curvy banget. Jadi dari sini paling nambahnya increase 2 kali doang sih. 2 atau 3 kali, ntar kita lihat ya. Dan by the way, ini hampir 5 nih ya. Ini adalah ball of yarn yang kelima. Jadi kalau mau bikin top doang itu berarti butuh 5 ball of yarns. Tapi balik lagi tergantung dari bentuk badan kalian, oke? Jadi kalau misalnya ukuran badan kalian more or less kayak gue, S ke M, berarti butuhnya 5 ball of yarns, oke? Nah, ini kita mulai lagi rows untuk increase ya. Ini increase untuk bagian bawah hips, untuk hipsnya. Jadi kayaknya kemungkinan besar gue akan buat 2 kali increase. Kemungkinan ya, mari kita lihat. Jadi ini dimulai di rows yang ke-49 dari bagian bawah ketiak. Oke, di rows yang ke-49 ini, berhubung kita akan increase, kita harus cari line-nya dari ujung stitch marker yang pertamanya. Nah, I found out dari sini naik ke sini, akhirnya di sinilah tempat dimana gue akan increase. Oke. Nah, di increase ini sama seperti yang di awal-awal, kita akan taruh 3 increase, oke. Jadi ada front post, lalu ada back post ke stitch yang sama, lalu ada front post lagi ke stitch yang sama. Jadi kita increase 3 langsung. Oke. Setelah itu nih, oke, kita kasih lihat ya karena ini kan nah di sini nih. Terus setelah itu kan ada lagi di sini nih untuk yang tengah. Itu dari tengah nih. Dari rows yang tengah, di sini kita buat juga increase. Setelah itu bikin lagi increase di bagian yang paling ujung. Oke, stitch marker yang terakhir di sini. Nah, di sini kita bikin lagi increase. Oke? Ini kejauhan ya, Wak. Tuh. Oke, jadi di sini, dan di sini. Jadi ada 3 nih, semuanya di front post. 1, 2, 3. Di situ kita akan bikin increase, oke? Sekarang increase yang kedua, front post, back post, masih di stitch yang sama. Setelah itu front post lagi, masih di stitch yang sama. Oke? Setelah itu normal, dan ini adalah increase yang terakhir. 1 front post, 1 back post, 1 front post lagi. Setelah itu normal, back post to back post, front post to front post. Oke? Nah, di bagian bawah ketiak yang satunya juga sama ya. Oke? Jadi dari tengah sini seperti yang kalian bisa lihat, ini kayaknya dia jadinya ada di bagian belakang gini deh. Nih. Jadi di sini, sini sama sini. Oke? Jadi ada 3. Oke, ini di rows yang ke-50 dari bawah ketiak berarti ya. Normal, back post to back post, front post to front post. Jadi ini dari increase di bagian rows 49, itu masing-masing kita taruh 1. Oke? Setelah itu gue akan lihat dulu apakah ini sudah cukup untuk hips gue, karena hips gue tuh gak terlalu besar. Jadi kalau misalnya sudah cukup, gue akan stop increase 1 rows aja. Setelah itu gue akan turun panjang dan lama, oke? Oke, ini rows 51. Setelah gue cek ternyata masih kurang besar. Jadi di row ke-51 ini gue akan increase untuk yang kedua kalinya. Nah, increase yang kedua kali ini increase di bagian tengah dari yang sebelumnya. Jadi ini kan ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Nah, di tengah sinilah kita akan melakukan increase. Oke. 1 back post, 1 front post, 1 lagi back post. Oke. Nah, ini dilakukan 3 kali karena sebelumnya kita sudah membuat 3 increase, right? Tuh. Nah, ini yang kedua ada di tengah sini. Oke, yang ketiga ada di tengah sini lagi. Sama untuk di bagian yang satunya lagi, oke? Nah, setelah itu rows 52 normal ya. Masing-masing 1, nggak ada increase. Oke, gue masih harus melakukan lagi 1 kali increase lagi. Jadi akan dilakukan 3 kali increase untuk badan gue. Gue akan melakukan hal yang sama. Increase-nya pas di tengah-tengah dari yang sebelumnya. Oke, ini kan sebelumnya nih. Ya kan? Terus di tengah-tengahnya kita lakukan increase, front post, back post, dan another front post again. Oke, terus ini normal seperti biasa.
Nah, di sini kita increase lagi. Front post double crochet, back post double crochet, dan satu kali lagi front post double crochet. Sama nanti ini seperti biasa ada 1 2 3 4 5. Setelah itu yang keenamnya nih di tengah-tengah, pas di tengah-tengah sini increase lagi. Lakukan hal yang sama untuk di bagian seberangnya. Terus setelah itu row selanjutnya adalah row tanpa increase. Jadi ini gue udah buat sampai segini. Nah dari sini gue akan bikin kayak belahan dari sini sampai ke bawah. Seperti yang kalian lihat ya. Nah dari sini ini stitch marker yang pertama. Ini hitungan awal dari bagian bawah ketiak. Terus turun ke bawah, ini berarti adalah 30 rows. Terus tambah ini 40 rows, tambah ini 48. Karena di sini di bagian kita ngegedein. Dan itu cuma increase 3 rows ya, dari sini ke sini. Nah terus dari sini ke bawah, ini ada 80, jadinya total 85. Nah ini belum ditambah dengan bagian sini ya guys. Jadi ini akan nambah lagi kemungkinan besar sampai rows ke 100 dari bagian bawah ketiak. Oke, bagian bahu, kalian bisa lihat. Ini gue kasih sedikit kayak agak nutup gitu ya bandingkan yang ini. Jadi ini nanti juga ini bagian terakhir gue akan kasih tahu. Jadi setelah ini kita akan melanjutin untuk bagian roknya. Terus gue mensuggest kalau gue sih it's okay ya, di saat gue pakai dress ini masih fine untuk naik keluar masuknya. Cuman kalau kalian kepengen sedikit lebih mudah, kalian bisa mulai mungkin dari sini, dari bagian bawah ketiak itu mungkin diturunin lagi dari rows yang ke-20 sebelum mulai mengecil. Itu bisa dibuka jadi back and forward seperti yang paling atas ini gitu. Jadi akan lebih gampang buat kalian untuk pakai dan buka bajunya gitu ya. Tuh, oh ya, nanti juga akan ada yang bikin cantik ya di sini. Oke, ini gue udah buat mark di sini. Nah sekarang gue akan kasih tahu gimana caranya membuat bagian belahan ya. Jadi kita akan gabungkan, coba dulu deh. Kita akan gabungkan yang ini dan yang ini ya. Dan seperti mau buat front post double crochet, but instead of it kita buat 2 chain. Setelah itu normal kita buat back post front post double crochet sampai ending. Oke? Nah ini kan tadi tempat dimana gue taruh gue taruh stitch marker. Jadi masih ada satu lagi back post. Nah di sini kita akan gabungkan. Oke, paham ya? Habis itu kita 2 chain, habis itu turn your work, habis itu kita normal nih, back post front post, back post front post, begitu terus. Nanti pas sampai di bagian sini, setelah berarti kalau itu berarti di sini front post ya. Nah kita cuma perlu 1 double crochet ke chain yang paling atas. Oke? Jadi setiap memulai rows yang baru 2 chain seperti ini, 2 chain terus normal. Setelah itu sorry nggak kelihatan tadi. Jadi itu, oke? Seperti biasa. Oke? Kayak gitu. Jadi nanti dia akan terlihat cantik di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan shoulder ya. Jadi, kalian lihat ya, ini kan bagian yang kita ada tambah 1 ya di chain space. Sama kita masukin lagi, berarti ini benangnya. Kita chain 1 ke chain space. Oke? Setelah itu, ini dia akan back post. Jadi kita back post single crochet. Pada yang pertama ini ya. Dah. Habis single crochet, terus satu lagi single crochet tapi yang front post. Setelah itu half double crochet, back post half double crochet. Nah, di sini kita taruh mark. Setelah itu normal, ini di row 1. Kita normal buat front post dan back post double crochet sampai ketemu di ending. Oke, ini udah mau sampai ending. Ada sisa 3 lagi. Sini kita akan buat half double crochet. Semua tetap sesuai dengan back post dan front post ya. Setelah itu 2 single crochet. Oke. Nah. Situ putar pojok kalian. Slip stitch 2 kali. 1. Jadi slip stitchnya itu, karena ini kan stitch yang pertama. Nah, ini stitch yang keduanya. 1, 2. Jadi setelah itu kita back post single crochet, front post single crochet. Jadi 2 kali single crochetnya, setelah itu half double crochet. It's either back post or front post. Jangan lupa kasihin stitch marker di half double crochetnya. Ini sebagai pengingat aja sih. Jadi biar kita nggak kesalahan nantinya gitu. Nah, situ rows kedua normal sampai ketemu di ending.
Oke, ini udah ada di end of the second row untuk bagian shoulder. Jadi ini udah sisa, ini kan kita lihat ya, dari 1, 2, 3, ini adalah half double crochet. Nah, 1, 2, 3, this one by the way ini cuma untuk pengingat row saja, kalau ini adalah row pertama untuk shoulder. Jadi 1, 2, 3, ini adalah bagian kita akan bukan mengecilkan ya, memendekkan. Jadi ini adalah double crochet, terus setelah itu half double crochet, habis itu single crochet dan single crochet. Oke, habis itu turn your work. Kita lagi ya, ini nanti bisa kita pakai untuk mark. Kita mulai slip stitch ke 2 stitches. Nah, di sini kita akan single crochet lagi, dan half double crochet. Itu langsung di mark bagian half double crochetnya. So, untuk bagian lengannya kita bikin 5 rows sama kayak gini. Jadi nanti dia akan kayak gini nih guys. Nah, kalau dilihat ya, ada bagian slip stitchnya juga. Nah, ini tuh yang terakhir nih, ini bagian terakhirnya nih. Oke, nanti gua akan bikin cantik dengan warna gold. Jadi di setiap edge itu akan gua kasih warna gold. Kayak ini juga nih, bagian bawah. Jadi biar cantik gitu. Oke, nah sekarang langsung kita akan buat kancingnya. Oke, ini gue udah buat sampai di rows yang ke-100 dari bagian bawah ke tiap. Oke, buat gue sih ini lumayan cukup panjang sih ya, nggak nyampe di atas dengkul memang, tapi it's enough for me. Sekarang kita akan buat listnya ya, edge-nya, biar terlihat lebih cantik. Oke, gue pakai sama nih benang dari Cute Owl juga, tapi yang warna gold. Oke, gue ambil dari bagian sisi sini ya, jadi biar nggak repot nyari ujungnya. Nah, ini langsung disematkan ke bagian manapun. Terus di setiap, karena ini kan double crochet ya, jadi di setiap double crochet atau chain 2-nya itu kita buat 2 chains, 2 single crochet. Nah, seperti ini. Buntutnya bisa kalian keep bareng, jadi biar nanti nggak repot. Nah, ini last one. Oke, next kasih 1 chain, terus kita bikin single crochet yang sesuai dengan back post dan front post. Oke guys, kayak gini. Just want to show you kenapa gue tetap memilih untuk single crochet back post dan front post, karena hasilnya tuh lucu banget. Tuh, gitu gemes kan. Kalau yang ini kan ya emang karena biar dia pada mentok kan. Nah, kalau yang ini tuh hasilnya cakep banget. Jadi ini kalian buat untuk semua edge di sini, sampai sini, sudah muter, dan di bagian lengan semuanya. Oke, oke guys. Oke, ini sekarang gue mau kasih tahu gimana caranya ngegabungin antara belahan yang satu dengan belahan yang lainnya. Jadi biar dia nggak terlihat cingkrang. Nah, ini gue udah ada di last row. Nah, di sini kita akan gabungkan single crochet together. Oke, jadi setelah itu lanjut kayak biasa. Nah, untuk bagian-bagian yang ada cornernya itu juga sama ya guys. Kita buat two single crochet together. Di sini kegiatan satu lagi, terus di sini juga. Oke, sini ya, terus kegiatan satu lagi. Nah, ini gue mau ngasih lihat untuk decrease-nya ya, single crochet together-nya di bagian ketiaknya. Ini udah sampai di last stitch. Nah, di sini kita buat single crochet front post kan. Nah, ini juga sama. Kita gabungin. Jadi satu deh. Udah dijalankan. Habis itu dilanjut back post single crochet, terus front post single crochet, mengikuti semuanya. Oke, setelah menunggu akhirnya ini datang juga. Jadi gue beli 2 dan ternyata warna yang mendekati untuk Cheongsam yang gue buat itu adalah yang ini, gold yang agak sedikit gold banget gitu ya. Kalau ini dia gold muda gitu. Ini gue belinya di Shopee. Gue juga nggak tahu lagi. Pokoknya adalah ini pokoknya kancing Cheongsam gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari bisa langsung dicari di Shopee, oke? Dan tada! Akhirnya gue jahit tangan dan gue decided cuma taruh 1 aja di sini, di sebelah kiri aja, 2 kancing. Tadi kan pengennya kanan kiri gitu kan, cuman dia jadi kayak kelihatan full banget gitu. Jadi makanya gue decided untuk taruh 2 di sebelah kiri dan di belakang. Gemes to the pole, to the max, to the what? Gimana menurut kalian? Coba dong kalian komen di bawah. Kalian juga harus buat, oke? Thank you. Ini dia Cheongsam yang gue buat. Gimana menurut kalian? Anggun kan? Coba dong tolong di rate
Kira-kira Cheongsam aku ini dari 1 sampai 100 dapatnya berapa sih poinnya? Tulis di kolom komen ya. Semoga di tahun baru Cina 2026 ini keberuntungan datang ke kalian yang banyak banget. Keharmonisan keluarga kalian juga semakin oke. Kesehatan dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus bunyiin loncengnya. Dan kalau kalian udah buat baju ini, jangan lupa untuk tag Look Bali by Lia WOD Instagram. Thank you for watching guys. Bye para penasehat crochet lookku. Gangshi ni, gangshi ni, anggun tanah.